Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Di hari ini kita bertemu kembali di video kali ini yang sifatnya kita akan memberikan pengertian tentang penyakit medis maupun non medis. Banyak di luar sana yang berpikir bahwa ketika kita memiliki penyakit itu identik, mungkin ya ini penyakit datangnya dari virus, dari bakteri, dari apapun juga. Ya, ini penjabarannya untuk penyakit sendiri sebenarnya lebih cenderung ke arah sumber-sumbernya. Ya, ketika kita memiliki penyakit yang datangnya sumber dari pikiran, ya itu identik. Ya, arahnya bisa kemana-mana, ke saraf, ke motorik, ke apa aja. Itu termasuk stres, galau dan sebagainya. Masih banyak lagi. Dan selanjutnya ketika kita pola makan atau pola kehidupan ya, itu juga sangat mempengaruhi. Karena apa? Ketika kita makannya salah, berlebihan dan sebagainya. Contoh makan A atau B, wah ini akan menimbulkan penyakit darah tinggi kita kambuh ya. Penyakit lebih cenderung ke penyakit medis-medis yang lain, misalkan lambungnya lah, pikirannya lah, atau apanya lah. Itu banyak sebabnya ya. Oleh karena itu yang harus kita perdalami ya, kita harus mengetahui dulu penyakit sumbernya ada di mana. Ketika sudah mengetahui sumbernya di mana, ini apakah penyakit medis atau penyakit non medis ya. Ketika kita memang sudah mengetahui nih, ini kayaknya penyakit saya penyakit lambung ya. Nah, lambung saya sering makan pedas, makan asam, dan mungkin pola makan kita rakus dan sebagainya. Itu menimbulkan berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan lambung. Ya mungkin baik mah, GERD dan sebagainya. Banyak hal yang bisa menimbulkan seperti itu. Dan ketika kita sebaliknya berpikiran, ini kayaknya saya kok medisnya nggak masalah ini. Saya kok bawaannya cemas, ketakutan berlebihan, terus banyaknya permasalahan silih berganti, ya, perekonomiannya hancur-hancuran dan sebagainya, rumah tangga yang berantakan, perekonomian yang besar pasak daripada tiang dan sebagainya. Banyak masalahnya. Ketika kita memang sudah mengetahui mana nih kisi-kisinya, visinya, arahnya kemana nih. Apakah ini larinya ke penyakit medis ataukah ini larinya ke penyakit non medis. Oleh karena itu kita bisa menentukan sendiri apa saja penyakit yang bisa ditimbulkan untuk penyakit medis. Ya, itu dari pola makan, pola pikiran, gaya hidup, ya, dan sebagainya, kurangnya istirahat. Nah itu bisa larinya mungkin ke medis. Tapi jangan salah, ketika penyakit non medis sudah menghinggapi tubuh kita, ya, itu juga bisa larinya ke medis. Jadi didiagnosa mungkin menurut kedokteran, menurut mungkin rumah sakit dan sebagainya. Saya didiagnosa nggak ada penyakitnya, ini nggak ada penyakitnya, itu nggak ada penyakitnya. Tapi saya merasakan tiap hari, tiap malam, tiap jam segini saya selalu merasakan sakit yang bertubi-tubi, kayak mungkin kayak disilet-silet, kayak mungkin ditusuk-tusuk dan sebagainya. Banyak hal sekali, banyak hal ya. Sehingga kita harus bisa memilah dan memilih tentunya apakah ini benar-benar penyakit medis maupun non medis. Oleh karena itu, penyakit medis dan non medis di sini, Klinik Hati alhamdulillah ya, kita insya Allah bisa memilah dan memilih mana nih penyakit yang benar-benar medis. Mana nih yang benar-benar penyakitnya non medis. Andai kata kalau memang itu penyakit medis, ya kita tanganin dengan medis. Kita tanganin, diobatin dengan cara-cara medis. Nah, cara-cara yang biasa kami gunakan untuk penyakit medis itu biasanya dengan cara bekam, ya, dengan cara refleksi, dengan cara akupuntur, dengan cara akupressure, dengan cara refleksi atau refleksologi, atau dengan cara apa aja. Karena ada 13 macam pengobatan di Klinik Hati. Dan sebaliknya, ketika kita merasakan ini kayaknya non medis deh. Ya, di tempat kami ada dengan metode ruqyah, hipnosis, hipnoterapi dan sebagainya. Itu bisa menyembuhkan
Dan banyak sekali program-program di kami, tentunya di Klinik Hati. Nah, oleh karena itu, ketika kita merasa diri kita, wah ini sehat tapi kayak nggak sehat nih. Sehat tapi badannya nggak bisa dipakai untuk aktivitas nih. Kok saya dingin terus-menerus nih. Oh saya lemes terus-menerus nih. Nah itu banyak hal. Dan itu bisa kita tentukan mana nih ciri-ciri non medis, mana nih ciri-ciri yang medis. Oleh karena itu silakan siapapun juga ambil manfaat ini, ambil ilmu ini untuk bisa mengerti tentang oh ini penyakit medis dan non medis. Begitu aja, tapi kalau misalkan Anda sekalian secara langsung mungkin ini kayaknya riskan antara medis dengan non medis, saya nggak begitu paham nih. Silakan datang aja langsung ke Klinik Hati yang di Cilacap ya. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.